Hai kawan-kawan perempuan, saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko. Kita mau cerita nih, kenapa sih bikin kesandung kawin ini? Bukan karena lo ya? Gimana? Jadi ya, Langsung lupa. langsung lupa nih gue mau ngomong apa ya. Langsung. Oke. Ya lo dong, kan tadi gue kasih tahu. Karena lo bukan ya? Iya, idenya sih sebenarnya dulu kemarin itu pada saat ngobrol kan kita pas ngobrol itu pernikahan itu kan apa ya, life changing event lah. Ketika kita masuk ke dalam sebuah pernikahan, kita tuh seperti banyak hal yang berubah, orientasi hidup berubah, bahkan ketika kita mendefinisikan diri pun berubah. Entah karena kita mencoba untuk berkompromi, entah kita mencoba untuk membaur dengan pasangan atau ya kayak gitulah. Tapi intinya adalah berubah dan nggak mudah. Padahal kan katanya pernikahan itu ibadah ya, ibadah sepanjang usia kan sampai kita nggak ada. Itu gue pernah tulis di caption Instagram gue waktu lo nikah. Masa? Oke, jadi ya kalau gue sih selalu berpikiran bahwa pernikahan itu adalah sekolah, ya. Dan kita beribadah itu udah pasti. Sekolah yang nggak ada itu lulusnya ya nanti kalau salah satu dari kita sudah Is dead. udah nggak bernafas, kan gitu ya. Nah sekolah kan kayak kita sekolah aja dari SMP naik ke SMA, lalu kuliah ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ada kelas-kelasnya gitu. Apakah kita akan naik kelas atau kita akan stop di situ, di kelas itu sepanjang berapa tahun atau lama gitu, atau kita nggak naik kelas, atau drop out. Betul. Gitu. Ya kan namanya juga kawin kan, pasti ada kesandung-sandungnya lah ya. Kesandung lah ini, kesandung lah itu. Enggak semuanya jalannya mulus sih emang gitu. Ya gue membuktikan itu gitu kan, nggak selalu jalannya mulus. Dan kalau mau ngomong kesalahan sebetulnya kita nggak perlu nyalahin karena itu adalah sebuah perjalanan yang dilakukan bersama. Proses. Jalaninnya bareng, artinya kalau misalnya emang salah ya salahnya bareng gitu. Kalau nyerahnya berarti bareng, it takes two to tango anyway gitu. Mau nggak mau kita memang akan berada di stage yang mana, apakah kita mau berjuang sekeras-kerasnya atau mau pecah kongsi. Tinggal itu aja. Nah karena itu makanya persoalan ini kan persoalan yang dialamin semua orang ya. Karena pernikahan kan menyatukan dua kepala yang berbeda. Kita aja berbeda nih perempuan sama perempuan. Kita bahkan satu bintang ya. Tapi karakter kita beda, kan ada backgroundnya kan. Bagaimana kita dididik, background family, lingkungan, pendidikan, kayak gitu-gitu. Nah, apalagi pernikahan. Dan kalau kita berdua berbeda, kita nggak tinggal serumah sepanjang hidup kita. Orang yang menikah itu dua kepala yang berbeda, dua mau yang berbeda, tinggal di satu rumah. Kemudian yang punya anak, maka mereka akan bersama-sama membesarkan atau mendidik anak mereka dengan kepala yang berbeda gitu kan, dengan isi kepala yang berbeda. Itu sih ya mungkin sebagian orang menganggap itu challenging awalnya gitu. Tapi kalau sudah kita masing-masing sudah memaknai pernikahan itu dan udah sama-sama tahu bahwa nikah itu you only give. Kalau kata bapak mertua, kalau lo menikah you only give, udah bukan take and give gitu. Sebenarnya sih itu. Menurut gue menurut gue ya, orang beda-beda. Ketika lo menikah dan lo sudah tahu bahwa you only give, maka tidak akan ada perpisahan. Ya, indah sih itu ya. Tapi ya nggak semudah yang gue ucapkan juga. Karena ya itu tadi, menikah tuh proses tiap hari, bukan momen ya, bukan hanya momen, tapi tiap hari itu pasti ada permasalahannya dari kecil sampai besar gitu kan. Ya kayak ya kita berbeda aja, lo minum kopi, gue minum jus gitu kan. Itu tiap hari pasti ada perbedaannya. Ya dan yang penjahat nomor satu dalam pernikahan menurut gue sih ego.
Itu udah penjahat banget tuh. Itu pembunuhan itu si ego itu. Ketika ego itu kecolek ya, dan kita tidak bisa memanage itu ya udah. Tapi biar gimana pun ya, kalau gue ngelihatnya ya Wit, yang namanya pernikahan itu kan emang orang berjuang untuk bisa bertahan, orang berjuang untuk bisa saling memahami, berjuang untuk melawan egonya. Ketika itu udah nggak berhasil ya udah. Ketika itu kemudian berhasil dilalui, itu keren. Tapi biar gimana pun yang namanya kawin, pasangan, ya kalau udah lewat udah lucu-lucu aja. Iya sih, tapi gini, seperti gue pernah cerita juga sama Cenil kan, pernikahan tuh kan gak cuma pernikahan ya, pasangan gitu ya, yang belum menikah pun gitu kan, kayak kita masuk ke dalam hutan, kita mau cari jalan raya, ya maksudnya kita tersesat atau masuklah ke dalam hutan, kita goalnya nih berdua, oke, kita cari jalan untuk pulang, maka cari jalan besarnya gitu, cari jalan rayanya. Di dalam hutan tuh kita bisa kesandung apapun. Kesandung macan juga bisa ya. Kesandung macan juga bisa. Bahkan kita bisa kesandung kemudian tiba-tiba di pinggir kita ada jurang. Nah, permasalahannya adalah ketika kita kesandung, lo bangun sendiri atau lo dibangunin sama pasangan lo. Kalau gue sih memaknainya itu. Yang paling simpel ya dengan si kesandung kawin yang kita buat ini. Dan mudah-mudahan buat kawan-kawan perempuan yang menikah, yang pernah menikah atau mungkin belum menikah, Yang pengen menikah, yang baru mau akan, atau bahkan ada beberapa teman-teman gue juga yang akhirnya kepikiran, gue kayaknya nggak mau nikah deh, gitu ya. Mungkin karena mendengar atau melihat kasus-kasus pernikahan yang mereka anggap failed gitu kan. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan perempuan supaya kita bisa saling nih berbagi cerita. Nggak hanya kita berdua, tapi nanti kita akan ada teman-teman atau kawan-kawan perempuan yang akan sharing mengenai pengalamannya. kita akan saling berbagi, saling membantu. Karena kadang-kadang gini loh, persoalan yang sama dimaknainya bisa berbeda oleh setiap orang, selesainya juga beda. Jadi kita akan bisa saling bantu, saling ngelihat perspektif dari banyak perempuan lain, dan kemudian kita sama-sama ketawa di akhirnya. Karena kan kawin, pasangan, semua akan lucu pada waktunya. Gitu ya.